أيها الأحسن وملا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله ويا عباد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sekalian, sidang salat subuh yang dirahmati Allah. Salah satu gambaran Quran berkaitan dengan bagaimana kejiwaan orang-orang yang beriman, orang munafik dan orang kafir itu dibahas secara jelas. Bukan hanya ditunjukkan orang-orangnya, namun juga ditunjukkan sifat, cara dari beragamanya. Kenapa seperti ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan gambaran kepada kita semua. Sebenarnya kualitas keimanan kita ini seperti apa? Karena dalam perjalanan agama, kita sudah dilalui oleh dua agama besar sebelumnya. Ada Yahudi dan ada Nasrani. Dua-duanya juga Islam. Namun kemudian dalam perjalanan sejarah, dua agama ini kemudian dikeluarkan dari keislaman. Yahudi sekarang adalah bukan Yahudi beriman, Nasrani sekarang bukan Nasrani beriman. Nah, coba sekalian, bagaimana sebenarnya karakteristik dan sifat mereka dalam agama, sehingga kemudian sampai mereka dikeluarkan dari keimanan. Yahudi misalkan, Yahudi adalah bangsa yang legalitas Quran sendiri luar biasa menyebutkan kehebatan mereka. Nasrani juga sama. Pada awalnya kita juga diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala justru mengikuti cara perjuangan orang-orang Nasrani. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah dalam surat di surat As-Saff ya mengatakan, wahai orang-orang beriman, jadilah kunu ansarullah, kata Allah. Jadilah kalian penolong agama Allah. Kama qala Isa bin Maryam, sebagaimana perkataan Isa ibnu Maryam lil hawariyin. Hawariyin di situ menunjukkan orang-orang Nasrani. Ya, kita diminta justru berjuang semodel generasi awal orang-orang Nasrani. Namun kemudian jemaah sekalian, generasi Nasrani juga kemudian hilang dalam perjalanan sejarah. Sampai kemudian lahirlah Islam melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita juga jangan sampai hilang keislaman. Ya, karena ada dua contoh sebelumnya. Ya, jangan sampai hilang keislaman kita. Jangan sampai hilang bagaimana keagamaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sendiri mereka yakin bahwa mereka berada di jalan yang benar. Orang Nasrani juga sama, mereka yakin berada di agama yang benar. Maka jemaah sekalian terhormat Allah, kemudian Allah memberikan konfirmasi di dalam Al-Quran. Bagaimana sebenarnya perjalanan orang-orang ini yang keliru dalam agama? Ini adalah sebagai sebuah pijakan bagi kita untuk jangan seperti itu dalam
beragama. Jangan semodel itu, sehingga nanti kita juga jatuh dalam agama tanpa kita sadari kejatuhannya itu. Baik, dalam surah Al-Hajj ya, surat 22 ya, ayat ke-11, di sini Allah memberikan sebuah informasi berkaitan dengan orang yang bermasalah dalam agama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Allah mengatakan ada orang yang menyembah Allah itu ala harf. Harf itu di tepi. Ya, di tepi. Tahu di tepi gimana di tepi itu? Kalau apa itu? Kalau tebing di pinggirnya seperti itu ya. Jadi ada, kata Allah, sebagian manusia ini menyembah Allah Subhanahu wa taala al-harf, di tepi, di pinggir ya. Kalau kita gambarkan pinggir berarti mudah di apa itu? Didorong jatuh ke dalam jurang ya. Ayat ini tidak menggambarkan secara khusus berkaitan orang beriman kita, tapi ini lebih menunjukkan semua yang pernah terjadi dalam agama. Artinya bahwa manusia siapa saja, baik dari Yahudi, Nasrani maupun kita ini Islam, Allah katakan ada yang menyembah Allah dia di pinggir penyembahannya. Al-Imam Ibn Qazir rahimahullah beliau mengatakan orang yang ada keraguan di dalam agama. Ini nggak bisa kita konfront dengan kalimat ya, model-model ayat-ayat model kayak begini, tapi konfrontnya kepada rasa kita. Kalau kalimat, mohon maaf ya, kamu nggak beriman, ini yang marah semua orang kan. Tapi kalau rasa, bagaimana Allah memberikan gambaran yang bisa hanya kita sendiri yang punya gambaran sekualitas apa keimanan kita itu, bagaimana kualitas keimanan kita, cocok nggak dengan ayat ini? Kalau cocok berbahaya. Nah kemudian Allah mengatakan ada dua karakteristiknya, ada dua gambarannya di sini ya, yang menunjukkan ciri orang yang beriman itu di pinggir. Orang yang ragu sebenarnya, ragu itu tidak diterima sebenarnya dalam Islam. Ya, ragu itu adalah orang-orang yang justru akan paling bermasalah nanti di akhirat. Ya. Allah mengatakan fa in asabahu khair. Ya, ini contoh karakterisnya. Apabila diberikan sebuah kebaikan, nikmat. Ya, diberikan nikmat. Dia itu ma'an nabihi, dia hebat dalam beragamanya. Oh, lihat ya. Jadi kalau dia diberikan kemudahan oleh Allah dalam rezeki, kedudukan ya, dia merasa Allah sedang muliakan. Allah sedang muliakan. Ini sama persis dengan di surah Al-Fajr. Fa imal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi apa? Akraman. Nah, itu dia. Nah, yang ini akhir. Kalau Al-Fajr itu di awal-awal Makkiyah, kalau di sini akhir-akhir Makkiyah. Ya. Allah memberikan penjelasan ada orang ya. Ini gambaran buat kita nih. Apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat menggunakan kata ibtala. Ibtala itu ujian. Ya. Ujian apa? Fa akramahu wa na'amahu. Fa akram, mulia. Diberikan kemuliaan, jabatan tinggi ya. Kemudian diberikan kemudahan hidup. Nikmat. Dia
dirinya mengatakan Allah telah memuliakan dirinya. Coba kita terasa nggak itu? Kalau lagi punya uang, semangat beribadah, ada masih terasa nggak? Kalau nggak ada uang, apa itu? Sholatnya apa? Bukan bolong-bolong, lemas ya, nggak ada energi, terasa kan? Oh, seperti itu. Allah telah tidak menyayangi dirinya, dan ini cukup banyak teman sekalian. Ya. Cukup banyak kita akan hadapi model seperti ini. Orang yang merasa kemuliaan, ya, kemudian kehinaan itu pada apa yang dia didapatkan. Maka doa kita sering salah tuh Pak Batu. Apa doa kita? Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu maksudnya apa hasanah di situ? Coba lihat tafsir para ulama. Kita sering memahami hasanah itu dengan harta kekayaan, iya kan? Ya betul kan? Maksudnya hasanah itu ekonominya baik gitu kan? Gak ada. Hasanah itu maksudnya baik dalam timbangan agama. Gak ada urusannya dengan harta. Karena doa ini konfirmasi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim banyak harta apa enggak? Enggak. Justru beliau yang paling banyak diuji berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika diuji dia selamat, disitulah namanya hasanah. Paham ya? Jadi kita dalam bulan Ramadan ini konsep ini harus kita cara baikin. Kita perbaiki cara hidup kita ini. Apalagi kita sedang banyak mentadabur ayat-ayat Allah. Jadi tidak ada konsep din agama ini ketika mudah perjalanan, kemuliaan kita dapat, harta mudah kita dapat, kita pada posisi mulia di hadapan Allah. Bukan. Ada nabi yang penuh berat kehidupannya. Nabi apa? Sakit belasan tahun. Nabi apa? Nabi Ayub. Ketika dia sakit, itu bukan sedang dihinakan oleh Allah, tapi sedang dimuliakan, diuji. Ketika dia selesai menghadapi ujian itu, dialah mulia. Ini harus kita tancap dalam dada kita semua. Suatu hari kita akan menghadapi itu. Kita ini belum ada ujian final, ya kan? Belum ada ujian final, belum. Final itu akhir. Ketika sakaratul maut itu final. Ya, kalau sekarang sedang apa nih? Kalau ujian anak SMA sedang apa kita nih? Sedang semesteran, ya. Sakit itu semester, ya. Ada sahabat saya ini anaknya sedang sakit sekarang di Mufid ini, itu sedang diuji semesteran. Paham ya? Sampai meninggal anak kita misalkan itu ujian semester. Nah, ujian final itu kelulusan. Nah, ujian final bagi kita itu ketika syakaratul maut. Siapa syakaratul mautnya selamat, lulus dia. Allahu Akbar. Sebelum akhir ini kita diuji oleh Allah dengan ujian-ujian latihan, supaya ketika ujian final kita sanggup. Maka kalau kita kemiskinan saja tidak sanggup, kalau sakitnya aja tidak sanggup, bagaimana sakaratul mautnya? Bagaimana kita sakaratul mautnya? Nabi banyak menjelaskan dalam hadis sahih beratnya sakaratul maut. Coba bisa lihat orang yang meninggal di depan kita. Makanya saya kalau ada kawan-kawan yang sedang sakaratul maut, saya segera datang biasanya ke rumah sakit. Biar kita lihat, biar kita belajar. Ya. Kita belajar
bagaimana mempertahankan tauhid sampai kita meninggal dunia, karena ini kesuksesan yang terbesar ya, adalah ketika kita selamat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita selamat dalam sakaratul maut ini? Sekualitas Imam Ahmad bin Hanbal, pernah dengar kan? Yang Hambali ya. Ketika sakaratul maut beliau berguncang, dan ini ditulis oleh murid-murid beliau. Itu ulama besar, hartanya dihabiskan buat agama. Dulu ulamanya begitu. Kalau ulama sekarang kumpul ulama dulu dia keluarkan dana untuk agama, bukan kumpulkan uang ya, itu bedanya Pak Taufik ya. Begitu bedanya dia. Ulama dulu keluarkan, nggak ada. Kalau kita kebiasaan ya, ceramah di sini ada amplop, itu kebiasaan kita ya. Dulu ini tanggung jawab, ini berdiri di sini para dai, para ustaz memberikan gambaran ya. Bukan karena diundang, paham ya? Bukan karena diundang, seharusnya. Cuma kalau nggak diundang nggak dikasih waktu kita kan. Jadi tanggung jawab, sebuah tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyelamatkan agama. Nah, Imam Ibnu Hanbal ya, Imam Hambali Ahmad bin Hanbal dalam sakaratul maut diuji dan ditulis oleh murid-murid beliau. Dia mengatakan sesungguhnya sakaratul maut itu, beliau katakan ketika menjelang sakaratul maut, beliau mengatakan banyak setan yang datang. Setan mendatangi kita. Ini tulisan Ahmad bin Hanbal. Apa yang disampaikan setan membalikkan kepercayaan kita yang sudah kita pupuk kuat. Dibalikkan. Kenapa kamu berislam? Gitu. Nah kan, kamu sakitnya berat kan? Coba kalau kamu pilih Kristen, enak sekali hidup. Itu dia, dibisik. Kalau dalam kondisi, saya pernah sebuah eksperimen keimanan ya. Kalau kondisi seperti ini ya, kita bilang, hei kamu Kristen bener nggak? Kita akan bilang enggak. Tapi bagaimana kondisinya dibalik ya, seperti pendeta Lubis yang dari Sumatera, mana itu yang lagi populer tuh, dari Sumatera. Lubis suku mana? Tadin tuh. Dia orang yang buta. Coba lihat aja pendeta Lubis di YouTube tuh. Dia pijit matanya, dia katakan, bilang Yesus, demi Yesus yang Maha Agung, sembuh. Wih, ngeri itu. Ini salah satu gambaran bagaimana agama itu. Saya lihat yang berkerudung juga datang, orang-orang muslim juga datang, yang sudah setruk-setruk, yang sudah matanya yang sudah setruk bertahun tidak bisa sembuh di rumah sakit, datang antri di situ. Ini ketika seperti itulah ujian namanya, paham ya? Ketika rumah sakit tidak bisa, sedangkan dia masih panjang umur, derita terus, kemudian ada orang mengatakan, bilang Yesus itu besar, Yesus itu Tuhan, kamu akan sembuh matamu. Di situ guncang, di situ, paham maksudnya? Kalau sedang begini kita nggak ada masalah. Saya pernah di Lampung, dulu namanya Lampung Utara, sekarang sudah Menggala, gedung haji dulu. Itu sampai ribuan orang berpindah keyakinan dari Islam kepada Kristen. Kenapa? Gara-gara kemiskinan berat. Sampai 3 tahun mereka dalam kemiskinan berat. Datanglah para misionaris, kemudian memberikan bantuan. Jatuh keimanan. Jadi jemaat sekalian yang dirahmati Allah, setan datang ketika kita diuji berat. Bukan seperti lagi senyum-senyum. Ketika kita diuji sakit yang tidak sembuh, diuji dengan kemiskinan berat, bahkan diuji kita, sakaratul maut kan kita kan yang sakit kan, kita sendiri diberikan gambaran istri akan kita tinggalkan. Kalau dokter muslim nanti gambar rumah sakit.
istri kita juga, gambar semua, digambarkan itu. Dan setan akan datang, bilang kekufuran, kamu akan panjang umur. Wah, mengerikan setan itu. Padahal tidak ada manfaatnya. Bilang nggak bilang pasti mati. Tapi gambaran setan, dia datang untuk mengeluarkan keimanan kepada kekufuran, dikeluarkan oleh setan. Imam Ahmad bin Hanbal sampai menyampaikan itu kepada murid-murid beliau. Jadi beliau ketat sekali, setan datang untuk menyesatkan beliau. Ulama besar, imam besar dari Ahlus Sunnah, selevel dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi cuma sekalian yang dirahmati Allah, ayat-ayat ini dan ayat-ayat semodel seperti ini sebagai evaluasi buat kita, sebagai gambaran buat kita semua, bahwa mulia dan hina tidak ada hubungannya dengan kebaikan atau tidak baik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hubungannya dengan benar dan tidaknya agama. Tidak. Semua itu hubungannya dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita doa pada Allah, kita doa, ya Allah sembuhkan, enggak disembuh-sembuhkan oleh Allah. Kita doa, kita dalam kemiskinan kita doa pada Allah, ya Allah lepaskanlah kami dalam kemiskinan. Tidak juga diberikan. Saya ada baru kemarin ada kawan dari Benteng, ya. Dia dulu sering bela-bela agama, bela Islam, artinya hijrah, baru-baru hijrah begitu. Ketika dia mulai kenal agama, ya, justru disitulah diuji Allah Subhanahu wa taala. Ekonominya berantakan, ya, anaknya sakit-sakitan, bahkan anak yang paling rajin tiba-tiba kemarin kejang ketika buka puasa, ya, kejang muntah, ya, sampai lama, sampai dibawa ke Citra Husada, ya. Itu saya sampaikan ke beliau, dia sampai meluk dada saya kemarin. Saya nggak sanggup katanya dengan ini. Inilah kehidupan. Lihat, ya. Jadi di posisi itulah setan akan bermain. Saya nggak sanggup lagi katanya dengan ujian-ujian kayak begini. Sebenarnya ujian itu jemaah sekalian, itu tidak ada ujian yang tidak bisa keluar kita dari dalamnya. Tidak ada ujian yang tidak bisa kita keluar. Maka jemaah sekalian, Quran ini jangan hanya cari pahala. Kita tidak bisa menjawab nanti ketika kehidupan berat menghantam kita, kita tidak bisa jawab dalam sebuah keyakinan. Makanya saya bilang jangan hanya cari pahala kita baca, karena kita tidak punya konsep dalam mempertahankan agama. Bagaimana juga cari petunjuk di situ. Allah ajarkan kita dalam sakit, Allah ajarkan kita dalam kemuliaan, Allah ajarkan kita dalam derita. Bagaimana keluar dari persoalan-persoalan ini? Karena Al-Quran itu petunjuk. Tidak ada yang tidak bisa keluar. Tidak ada yang bisa mencari jalan keluar dari kesulitan. Dan cara Quran memberikan arahan itu sangat luar biasa, menyenangkan jiwa. Pernah nggak kita sedih di pagi hari, senang di siang hari? Pernah nggak? Pernah nggak? Pagi harinya sedih kan, siangnya sudah senyum-senyum. Pernah nggak? Sering kan? Ketika kita senyum, senang, tidak ada pun yang berubah. Pagi kita sedih karena ketiadaan, siang hari bisa jadi kita senang karena masih juga tidak ada, tapi ada jiwa yang berbeda. Kenapa?
sebenarnya kebahagiaan jiwa itu Allah sendiri yang berikan masukan. Saya sering pagi-pagi, ya Allah, ada sedih ya, pasien gembira, padahal yang kita harapkan juga sama tidak ada. Kenapa? Ketika cara berpikir kita semua ini adalah seni kehidupan, semua ini adalah anugerah Allah dan ujiannya, masukkan kebahagiaan. Itu seninya. Seninya itu di situ. Seni hidup itu di situ. Bukan nggak ada ujian, bukan. Tapi bagaimana ketika kita sadar ujian itu punya Allah dan kita sedang dimuliakan Allah dalam ujian itu. Itu yang membuat kita akan nyaman dalam agama. Itu yang akan membuat kita nyaman dalam beragama. Tapi kalau ujian kita pahami sebagai beban, ya, sebagai sebuah kesulitan, maka dia akan menghunjam dada kita untuk keluar, untuk tinggalkan. Ini yang nggak boleh. Kenapa? Ada kisah Nabi apa yang sakit itu? Nabi apa? Bukan yang di dalam perut ikan. Nabi apa? Yunus, ya kan? Ada surat khusus namanya surat Yunus. Ah, di situ kita akan dapat. Oh, ternyata kenapa ada surat ini? Apa pesan Allah di surat ini? Ternyata itu orang yang berlari dari ujian, ya kan? Bukan keluar dari masalah, malah tambah. Ngerti maksudnya? Nabi Yunus tambah masalah nggak? Tadinya kan dia masih aman, bisa jalan-jalan. Karena orang-orang tidak mau beriman, dia kesal. Aku nggak mau nih, ku tinggalkan. Allah buat masalah lebih besar, dia malah ditelan oleh ikan paus. Coba lihat, ini kehidupan. Nah, ini gambaran ya buat kita. Kalau kita kemudian tolak ujian Allah, aku nggak mau ya Allah, aku nggak mau anak kayak begini. Bukan selesai, malah tambah apa? Masalah di situ. Ini ada dokter jiwa tadi Pak Haryadi ya. Dia sering diskusi kami dengan beliau. Sama tuh tentang kejiwaan, konsep kejiwaan dengan Islam. Ternyata ketika kita menolak apa yang datang, di situ kita sakit jiwa. Sama konsepnya. Jiwa itu bisa stres gila itu karena kita tidak menerima apa yang diberikan, ya kan? Akhirnya temamong. Apa temamong Pak Bat? Kemasukan, temamong ya. Kemasukan. Kenapa itu? Karena kita tidak menerima. Coba terima, ikhlaskan, dan selamat kita. Dan itulah konsep beragama. Jangan pikir terakhir ya, jangan pernah berpikir kita orang lebih senang dari kita. Nggak ada. Ingat ya, ini kesimpulan. Jangan pernah kita berpikir orang itu lebih enak dari kita. Nggak ada. Mungkin Pak Muslim pikirnya, oh ini Pak Muslim paling enak. Enggak, saya sering ngobrol dengan beliau, banyak juga sakit beliau. Iya kan dokter? Sama juga dengan yang lain. Iya kan? Cuma dokter kena ini, yang lain kena yang lain. Sama kan? Pak Ustaz Nasri misalkan, nampak ceria-ceria, nggak tahu aja dalamannya kan itu. Ada masalah semua kita itu. Maka yuk kita perbaiki cara kita beragama. Jangan melihat orang, lihatlah orang-orang saleh. Ketika mereka lulus dalam agama, maka ini akan bisa menyelamatkan kita. Kita ini hidup kita ini sekarang udah nggak jauh nggak lama. Ini bapak-bapak kebanyakan usia berapa nih? 60 ya. Kalau 60 itu istilahnya tinggal apa itu? Sejengkal lagi. Kalau Bang Rizky mungkin masih beberapa jengkal ya. Secara teorinya ya. Tapi yang lain nih nampaknya kan tinggal apa? Nah, masa lagi masih mikir-mikir jauh-jauh? Tinggal jengkalan kita ini. Masa mikirnya masih jauh-jauh? Jengkalan, maka pikirlah jengkalan itu. Ya kan? Pikir jengkalan itu. Ya Allah, maka Ramadan itu
Ini indah sekali. Kalau bisa jangan keluar dari kita dari Ramadan. Baca ayat pesan-pesan Allah. Ya Allah, nikmat sekali. Nikmati, jangan ingin cepat. Karena kita bukan ulama. Walaupun memang sahabat sampai 3-4 kali per 3 hari. Karena mereka biasa hafalan mereka. Mereka juga kuasai mufradat bahasa Arab. Mereka baca sampai mereka paham. Kita ini baca nggak paham kan? Maka para ulama mengatakan lebih baik bagi kita bukan selesainya, tapi memahami inti pesannya dari Allah. Seperti itu. Kita pahami pesan-pesannya. Bagaimana kehidupan ini bisa selamat. Itu Bang Rizky ya. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah selamatkan agama kita sampai kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berdoa, ya Allah, selamatkan kami semua. Selamatkan anak istri kita, selamatkan suami, ibu bapak kita, kemudian ampuni dosa orang-orang yang kita cinta yang sudah tidak ada, ampuni mereka. Yang paling banyak disunahkan itu bukan kirim pahalanya, tapi yang paling disunahkan itu doanya. Paham ya? Kirim pahala silahkan, ya, kita mengirimkan kebaikan, bersedekah atas nama ibu bapak kita silahkan. Tapi yang paling utama itu memohon ampunan. Ya, kalau diampuni Allah berarti sudah tidak ada ngerti nggak maksud saya? Kalau diampuni masih ada dosa apa enggak? Nggak ada. Tapi banyak pahala masih banyak dosa enggak? Banyak pahala masih banyak dosa, kan tidak terhapus kan? Maka banyak doa ampunan. Ya Allah, Kau telah menugerahi orang tua kami, ya Allah, ampuni mereka di sana, terima amal-amalannya. Ngobrol dengan Allah subuh-subuh tadi makbul ya, menjelang sahur, nanti sore menjelang buka puasa. Jangan cari-cari bukaan Bang Rizky menjelang buka puasa, mutar. Kapan doanya? Di situ doa makbul. Kita sedang cari kuah cara ya. Makanya kalau mencari makanan dipercepat. Setengah jam sebelum buka puasa kita sudah kalau bahasa Aceh meratib, berzikir, minta ampun pada Allah untuk kedua orang kita, untuk anak-anak. Insya Allah selamatkan kita. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan, keberkahan buat kita semua. Insya Allah di hari lain Allah jumpakan kita kembali. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.